Kalau kamu adalah salah satu orang yang jauh dari rumah dan tinggal di kota baru, pernah gak sih ngerasa, duh ini apa sih, dari bahasa yang bikin bingung, makanan yang beda banget, sampai kebiasaan orang lokal yang bikin kaget. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama dua mahasiswa keren dari Nusa Tenggara Barat dan juga Jawa Barat. Mereka bakal ceritain pengalaman seru, lucu, dan kadang bikin nyesel soal culture shock di Solo. Plus ada tips biar kamu bisa survive dan nyaman di kota budaya ini. Penasaran? Yuk simak wawancaranya. Jadi aku datang ke Solo kan pertama kali itu aku datang lebih awal dari mahasiswa baru lain. Terus aku tuh kagetnya itu mbak, semuanya harus kayak amit, amit gitu loh. Sedangkan kan di sana ya kalau mau lewat aja, kamu aku gitu. Tapi kalau di sini harus, kata temenku tuh ngasih tahu zaman dulu aja harus turun dari motor, harus turun dari sepeda kalau mau jalan depan orang tua. Itu aku kaget banget, di sini harus amit terus harus senyum. Aku sebenarnya capek ya mbak, senyum terus. Jadi lihat ibu-ibu senyum gitu, itu aku culture shock banget sih. Maksudnya kaget harus gitu ya, di Solo itu harus gitu. Itu kagetnya ya gitu, lebih parah itu. Iya, itu kan susah banget ya mbak. Sedangkan aku kan dari dulu nggak pernah keluar dari NTB. Ini pertama kalinya aku keluar belajar gitu dari NTB, itu baru pertama kali ngerantau ini. Terus hal lucu, aku nggak pernah dengar bahasa Jawa sekalipun kan. Maksudnya yang dengarnya ya inje aja gitu. Terus pas masuk sini dosennya kan lebih banyak guyonan, apa sih, bercandanya itu pakai bahasa Jawa. Sedangkan satu kelas itu kan Jawa semua. Aku sendiri yang kayak dari luar Jawa. Terus pas semuanya ketawa, aku nggak ketawa mbak. Terus pas ibunya selesai apa sih bercanda, aku nanya lah ke temanku, tadi ibunya ngomong apa, bercanda apa, ini loh Zal, gini, oh alah. Jadi aku ketawanya setelah teman-temanku ketawa, jadi kan nggak lucu mbak. Maksudnya itu hal memalukan lah di situ ya. Terus aku ya menyesuaikan, sekarang kan agak lumayan bisa dikit-dikit kayak tahu inje itu artinya apa. Terus guyon aku juga tahu, itu beberapa tahu, tapi itu memang susah. Awalnya susah karena kan nggak pernah dengar bahasa Jawa. Yang pertama kali menginjakkan kaki di Solo itu yang bikin culture shock itu cuaca yang pastinya ya. Karena cuaca di Bandung itu lebih ke sejuk, adem, dingin. Terus tiba-tiba pas nyampe Solo itu panas. Dan akhirnya Widya itu langsung panas, badannya nggak enak badan, terus batuk juga, pilek juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, makanannya sih. Makanannya kan di sini manis-manis ya. Kalau misalnya di Bandung kan lebih ke asin, kayak seblak, kayak makanan tuh lebih banyak asinnya gitu. Lidah-lidahnya suka yang asin pedes. Sini kan banyak yang manis. Terus apalagi ya, lingkungan sih. Lingkungan, terus bahasa. Kalau misalnya di sini kan kalau misalnya mau permisi gitu kan, monggo bilangnya. Kalau misalnya di Bandung kan biasanya punten gitu, punten mangga gitu. Kalau di sini monggo, langsung monggo gitu. Itu sih yang bikin culture shock. Alhamdulillah ya, untungnya nggak pernah malahan miskomunikasi sama orang-orang sini karena perbedaan bahasa. Karena di sini juga rata-rata menggunakan bahasa Indonesia, walaupun ada beberapa yang menggunakan bahasa Jawa, tapi saya berusaha untuk bisa belajar bahasa Jawa biar bisa mengerti gitu. Kan kuncinya itu bisa saling memahami dengan mencoba belajar bahasanya gitu. Yang selanjutnya gimana sih cara kamu beradaptasi di Solo ini? Caranya itu mulai menghargai, mulai mengerti, memahami gitu. Dengan apa? Dengan coba deh join UKM, organisasi, komunitas gitu. Kayak Widya ini sekarang lagi join UKM-nya Radio Dista FM sama UKM Karawitan, dan itu
adalah satu langkah yang membuat Widya bisa terkoneksi dan bisa memahami gitu budaya Jawa, budaya bahasa yang ada di sini gitu. Semisal kayak karawitan nih, karawitan di sini kan dia karawitan Jawa. Beda kalau misalnya di Bandung itu karawitannya karawitan Sunda. Kalau misalnya di karawitan Sunda itu lebih cepet tuh, tariannya juga lebih cepet, lebih energikan. Kalau misalnya di sini karawitannya halus, terus alunannya lembut gitu. Itu yang bikin Widya mengatasi perbedaan. Bisa bertahan hidup nih di Solo? Kuncinya percaya, yakin bahwasannya kamu tuh bisa survive, bisa bertahan di sini ya. Dengan walaupun takut nggak ada temen, takut kebutuhannya nggak tercukupi, tapi tetap percaya karena Tuhan selalu mencukupi segala kebutuhan hambanya gitu. Dan yang kedua, jangan takut buat melangkah, berani mencoba hal baru, apalagi buat kamu yang masih di zona nyaman. Ayo mulai bangkit, coba deh cari-cari komunitas yang bikin kamu semangat, bikin kamu happy, terus yang benar-benar mencerminkan jati diri kamu gitu. Dan untuk menggapai semuanya itu jangan jatuh cinta dulu ya Dek ya.